Halo, Tuan Ye. Halo, Tuan Ye, selamat, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye. Selamat. Kukira kau adalah penjaga bunga. Berhasil pensiun? Sebelum kau menyerahkan rencanamu melawan Yi Xiaomian, bagaimana aku bisa santai? Sangat hebat. Mengapa kau melindungi Yi Xiaomian seperti ini? Hanya untuk mengantarnya ke Ye Hangsuan dengan sukses. Segelas anggur merah yang kau minum sekarang, apakah ada rasa pahit? Apa yang ingin kau katakan? Pai, kau jatuh cinta pada Yi Xiaomian. Aku khawatir kau salah paham. Aku dan Yi Xiaomian hanya teman biasa. Tidak lebih. Apa kau percaya saat mengatakannya? Permisai. Ibu. Aku membawa Xiaomian padamu. Halo Tante, halo. Hari ini adalah perayaan perusahaan. Jadi santai saja. Aigreka, onction. Banyak hal hari ini. Kau pergi dulu, bantu aku lihat prosesnya. Serahkan Yi Xiaomian padaku. Biarkan dia membantuku melayani tamu, oke? Ibu, jaga baik-baik Xiaomian. Jangan biarkan dia menghibur. Aku akan lega. Lalu bicara pelan-pelan. Tante, tolong beritahu aku jika butuh bantuan. Tidak apa-apa. Kau lihat ke kirimu. Apa yang para pria itu bahas saat bersama akan mengubahnya menjadi sekumpulan angka. Pengembalian tahunan rasio kepemilikan saham pembiayaan. Tahun ini, aku mengambil beberapa sektor yang lebih menguntungkan. Berapa banyak cadangan tanah yang bertambah? Topik-topik ini, bisakah kau bicara dengan mereka? Tante, aku tidak mengerti ini. Lalu lihat para wanita di sana. Mereka bersama hanya berbicara. Apa yang sudah dirancang oleh para desainer dengan ide-ide baru? Merek apa yang akan meluncurkan edisi terbatas? Sebelumnya, Nona Sayeki membujuk mereka. Paisal ke kamu. Aku. UPS, itu tidak berhasil, itu tidak berhasil. Sepertinya kamu tidak bisa membantu Hangsuan kami. Di makan malam peresmian Hangsuan hari itu, kamu juga melihat. Dia mengumumkan kepada semua. Nona Sayeki adalah pacar resminya. Kamu bilang kamu tiba-tiba muncul hari ini. Orang lain akan memperlakukan Hangsuan kami. Apa penilaiannya? Jadi, kamu sangat tidak cocok di sini hari ini. Tante, sangat menyesal untuk itu. Aku tidak berpikir sebanyak itu. Kalau tidak, aku akan pulang hari ini. Kamu duduk. Kamu tidak bisa pergi. Lalu mengapa aku merasa malu? Jika kamu pergi seperti ini, Hangsuan kami akan menyalahkanku. Jadi tunggu sebentar. Kamu pergi dan undang Bei Yutong dan Nona Sayeki ke sini. Begitulah. Aku meminta kamu untuk membantuku. Baru saja Yi Xiaomian merasa dia sangat tidak nyaman dalam situasi ini. Jadi aku masih meminta Nona Sayeki menjadi pacar Hangsuan. Lalu apa yang harus dilakukan Yi Xiaomian? Bei Yutong, tolong bantu dan urus ini. Kalian berdua tidak akan keberatan, kan? Selama Xiaomian tidak keberatan, tentu aku tidak. Maka tidak masalah.
Ada apa denganmu? Kamu bisa setuju dengan syarat ini? Aku sama sekali tidak bisa membantu Hang Xuan. Aku juga tidak ingin menariknya kembali. Kamu babi, otakmu kebanjiran, ya? Hari ini dia seharusnya memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Adalah harimu yang baik. Tidak respons, kan? Berdiri, kan? Aku akan mencarinya. Hei Yutong. Kamu tidak pergi. Hei, Ada apa? maaf sutradara. Aku baru menerima keputusan itu. Hari ini pacar palsuku terus tampil di panggung. Ibu. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Katakan kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa membuatku bahagia. Bahkan beberapa menit. Jika kamu memperkenalkan Yi Xiaomian kepada semua orang, jika kamu tidak memberiku muka hari ini, maka aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pernah memiliki kemungkinan ini. Hadirin sekalian, mohon tenang. Tenang, hadirin sekalian. Pengakuan cinta yang membuat kita iri akan segera dimulai. Pertama-tama kita harus mengundang putra kami Meng Dong, dipimpin oleh Tuan Ye Hang Xuan, dengan pacarnya yang cantik dan bijaksana. Nona Sha Yeki masuk. Tuan Ye Hangguan. Tapi bintang baru di dunia bisnis kami adalah bakat elit. Kali ini, bisa menjadi direktur proyek properti Jiarong. Ini adalah berkah besar bagi perusahaan kami. Di mana itu? Atas nama semua karyawan perusahaan Jiarong. Terima kasih sepenuh hati kepada Direktur Ye benci aku. Wow. Kamu membensiku. Kamu berpikir. Jelas-jelas karena aku berdiri di samping Hang Xuan. Tapi kamu tidak berpikir. Apakah kamu layak untuk Hang Xuan kami? Bibi, apa maksudmu? Sayangnya, aku mendengar beberapa rumor tentang keluargamu. Kamu tidak memiliki ayah. Ibu memiliki reputasi buruk di luar. Hang Xuan kami, dari keluarga seperti itu, bagaimana bisa menikah dengan seseorang sepertimu? Bagaimana dengan seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang bersih? Bibi, kamu. Sebenarnya aku juga kasihan padamu. Siapa yang membuatmu memiliki ibu yang tidak disiplin? Kamu bisa membenciku. Tapi kamu tidak boleh menghina ibuku. Aku tidak menghinanya. Dia menghina dirinya sendiri. Aku hanya perlu menyebut wanita ini. Sudah membuatku mual. Selanjutnya, tolong ikut serta dalam ekspresi cinta, Tuan. Para wanita dipersilakan naik ke panggung. Kamu menghabiskan 5 tahun menunggu Yi Xiaomian. Kamu malah berakting seperti pasangan dengannya sekarang. Pernahkah kamu memikirkan? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan Xiaomian? Ibuku bilang ibumu bilang kamu masih anak-anak sekarang. Apa kamu sudah lulus SMA? Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu suka dan inginkan? Bagaimana kamu bisa memberikan kebahagiaan yang dia inginkan pada gadis itu? Kamu bersamanya. Kamu membayar 5 tahun untuk saling menunggu. Bukan hanya menunggu. Sekarang ini situasi yang sangat memalukan, bukan? Hang Xuan, pikirkanlah. Jika kamu seorang pria, pergi dan beri penjelasan pada Xiaomian, oke? Baik. Sangat baik. Selanjutnya, silakan Tuan Ye Hang Xuan. Nona Sha Yeki dipersilakan naik ke panggung. Oke, selanjutnya mari semua pasangan, kita berdiri berhadapan. Sekarang mari kita hitung mundur. 5 4 3 2 dan masih banyak lagi. Tolong nyalakan lampu. Sebenarnya ada sesuatu. Aku harus menjelaskan. Nona Sha Yeki di sampingku ini.
Kami adalah rekan kerja, teman secara pribadi. Tapi dia bukan pacarku. Karena beberapa orang, aku memintanya menjadi tamengku. Sebagai teman, dia dengan berat hati setuju. Tapi aku hari ini, akhirnya menemukan pacar yang sudah kutunggu. Dia ada di bawah sana. Dia adalah Yitunggu. Sangguluku. Heng Xian, bagaimana kamu bisa berdiri di depan semua orang tua di sini? Dengan begitu banyak teman dan kerabat. Apa kamu bercanda seperti ini? Hari ini aku dengan hikmat menyatakan di sini. Nona Sayeki adalah asisten hangsuan kami. Nona Sayeki juga adalah pacar yang diakui secara pribadi oleh aku dan Ye Luming. Selamat. Heng Xian, kamu ingat aku adalah seorang pasien. Kamu ingin membuatku gila. Masih ingin aku hidup 2 tahun lagi. Pikirkan sendiri. Pesta terus berlanjut. Oke, terima kasih banyak Direktur Ye. Kejutan untuk kita. Apa selanjutnya? Pesta kita lanjutkan. Hei semuanya. Cium satu, cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu. Jangan lihat, oke? Ikut aku. Ikut aku. Baiklah. Jangan menangis, oke? Tidak apa-apa. Dia tidak menginginkanmu. Banyak pria menginginkanmu. Jangan menangis, jangan menangis. Yu Tong. Jadi kamu juga punya hubungan dengannya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Roh rubah memang ada keturunannya. Lian Bei dan Tong, anak yang begitu berbakti, meninggalkan ibu mereka. Berkeliling di sekitarmu. Bibi Ana. Tolong jangan lupa bahwa kamu adalah sesepuh kami. Dan jangan sia-siakan rasa hormatku padamu. Bye. Aku tidak peduli jika kamu menghormatiku. Yi Shoumin. Permisai. Aku baru-baru ini memeriksa kartu kredit anakku. Ada banyak angka di atasnya. Tentu saja, aku tidak peduli dengan uang yang dia gunakan untuk membayarmu. Tapi hari ini dan sekarang, kamu lepaskan sepatu ini dari kakimu. Kembalikan ke kok anakku. Pergi sejauh yang kamu bisa. Lebih baik kamu menghilang selamanya di depan anakku selamanya. Bagaimana anakmu menghabiskan uangnya? Kami tidak peduli. Aku beritahu kamu. Aku membelikannya sepatu ini yang sekarang dipakainya. Tidak ada hubungannya dengan anakmu. Pergi. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu suka dan inginkan? Bagaimana kamu bisa memberikan kebahagiaan yang diinginkan gadis itu? Kamu menghabiskan 5 tahun menunggu satu sama lain untuk tidak. Hanya untuk menunggu situasi memalukan seperti sekarang. Benar jika kamu seorang pria. Berikan Xiaomian penjelasan, kamu tahu? Ya Hangguang. Apakah Xia Omian satu-satunya di matamu? Apa yang Bibi Ana katakan padamu hari ini?
Mengapa dia tidak membiarkan Hang Xuan bersamamu? Awalnya, aku berpartisipasi dalam kompetisi sebagai peserta yang ditunjuk oleh teater besar. Aku mendapat telepon anonim tepat sebelum pertandingan. Mengatakan ibuku adalah pihak ketiga. Dan rumah tua tempat aku tinggal. Uang yang aku habiskan. Kesempatanku untuk berkompetisi. Semuanya dari ibuku. Pihak lain juga mengancamku bahwa jika aku bersikeras berpartisipasi, dia akan segera membongkarnya. Jadi aku tidak berani berdiri di panggung lagi. Tidak berani berdiri di hadapan orang lain. Apakah Bibi Anna juga menyebutkan ini padamu? Dia mengatakan latar belakang keluargaku tidak jelas. Mengatakan aku tidak layak untuk Hang Xuan. Sepertinya, aku tidak bisa bersama Hang Xuan lagi. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu akan menyimpan rahasia ini seumur hidupmu? Atau apakah kamu akan disiksa seumur hidup oleh rahasia ini? Bangun berdiri. Datang lihat aku. Aku tanya kamu. Apakah kamu mau mempercayai orang tuamu? Atau masih mau percaya bahwa yang bersembunyi di belakang? Orang yang terus mengancammu. Apakah kamu benar-benar percaya ibumu adalah pihak ketiga? Atau apakah kamu mau mempercayai ayahmu? Selalu tentang hidupmu. Malu untuk mengakui. Mungkinkah mereka adalah dua orang jahat? Orang tuaku pasti bukan orang seperti itu. Itu benar. Bagaimana dengan uang receh yang kuberikan padamu tadi? Aku selalu membawanya bersamaku. Kuberitahu padamu. Kamu bukan lagi Yi Xiaomian yang dulu ku kenal. Sekarang kamu punya sesuatu. Jangan hanya menyembunyikan kepala di pasir. Kamu lihat. Rumah tua itu. Denda likuidasi. Bukankah kamu sudah menaklukkan dirimu sendiri? Apalagi, kamu tidak sendirian sekarang. Dan orang tuamu. Kamu punya keberanian 3 orang dan aku. Aku ingin percaya pada kekuatan di tulangmu. Jadi apakah kamu akan menghancurkan gosip itu? Masih berusaha mendapatkan kebahagiaanmu. Percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa. Bei. Mengapa setiap kali aku paling tidak berdaya? Justru kamu yang selalu di sampingku. Karena aku bilang, aku akan membantumu. Apakah kita teman? Aku tidak ingat memintamu datang ke rumahku. Ada apa? Bibi, aku datang untuk memberitahumu tentang orang tuaku. Karena aku berkencan dengan Hang Xuan. Maka aku seharusnya tidak menyembunyikan apapun. Gadis sepertimu. Di permukaan, terlihat jujur dan baik. Sebenarnya, kamu punya keteguhan dan kekejaman di tulangmu. Apa yang terjadi hari ini jika aku tidak berani mengatakan itu hari itu? Cari alasan. Benar kan? Aku belum melihat ayahku sejak kecil. Ibuku, aku memang pergi ke luar negeri saat masih sangat kecil. Tapi tolong jangan percaya rumor. Mereka benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Berani mengatakan kata-kata seperti itu dan masih benar-benar saling mencintai. Rumah tua itu adalah bukti terbaik. Ibuku dan nenekku memberitahuku. Rumah tua itu diberikan kepada ibuku oleh ayahku. Meskipun dia tidak bisa bersama kami untuk saat ini. Tapi masih mencintai kami dan peduli pada kami. Dan aku percaya suatu hari nanti, dia pasti akan kembali kepada kita. Dia akan kembali untukmu. Sangat bagus Han Wan Fan. Kamu benar-benar selalu ingin kembali bersama Ye Luming. Oak, kekacauan di rumahmu. Aku sama sekali tidak ingin mendengarnya. Tapi kamu harus bermartabat. Aku bisa memberitahumu. Anakku Heng Xian. Aku tidak akan pernah mencari pacar dengan latar belakang keluarga yang tidak bersalah. Enggak. Aku tidak akan menyerah. Apa yang kamu katakan? Bibi,
Aku di sini hari ini untuk memberitahumu. Desas-desus itu tidak hanya membosankan dan tidak berdasar. Jika mereka yang mengatakan aku anak haram bisa menunjukkan bukti, jadi aku juga bersedia menghadapi mereka di depanmu dan Hang Xuan. Karena aku sama sekali tidak akan membiarkannya. Siapapun memfitnah orang tuaku. Terima kasih telah memberiku waktu. Aku sudah selesai mengucapkan selamat tinggal. Wow, gadis kecil ini. Aku benar-benar tidak percaya. Akhirnya aku mengatakannya. Aku akhirnya bisa menghadapi ini. Ibu dan ayah aku mencintaimu. Aku membawa 3 orang bersamaku hari ini. Bukan keberanian 4. Yutong, terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, untuk menghargaimu, mengajakmu jalan-jalan. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mendengarkanmu. Kamu adalah beban yang tidak tertahankan. Ayo pergi. Peluk. Ibu, aku mendengar semuanya. Apa hidup? Hidup keluarga membosankan. Bagaimana? Kamu lebih percaya gosip? Tidak percaya pada anakmu? Memilih gadis yang begitu baik? Ya, kamu tidak pernah percaya padaku. Kamu hanya percaya pada dirimu sendiri. Aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak mengejar Xiaomian hari itu. Aku sudah memberitahu perusahaan Dahua Engineering. Aku sudah dipindahkan ke manajer proyek lain. Mulai besok. Apakah kamu bekerja sebentar di kantor cabang di luar negeri? Ibu, kamu tahu berapa banyak usaha yang kucurahkan untuk proyek Dahua ini? Ini adalah proyek pertamaku. Aku bekerja dengan sepenuh hati pada proyek ini. Kamu menggunakannya untuk memerasku. Ini adalah darahku. Bukan mainan yang bisa kamu ambil. Asalkan kamu bisa mengerti. Asalkan kamu bisa meninggalkan Yi Xiaomian itu. Di masa depan, seluruh Jarong akan menjadi milikmu. Lebih dari 1 proyek. Aku untukmu. Kamu baik untukku. Yang kamu sebut baik itu dimulai dari dirimu sendiri. Proyek adalah mainanmu. Aku juga mainanmu. Kalau begitu, aku tidak ingin pergi ke perusahaan. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Bagaimanapun juga, aku seperti hiasan di mana-mana. Seperti cangkir. Kamu harus melepaskan perusahaan untuk Yi Xiaomian. Bermain jauh dari rumah. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Ini bukan ancaman. Bukan permainan. Jika tidak ada tidur, seperti operasi yang gagal. Aku hanya sampah yang menunggu untuk dibuang olehmu. Ibu Hang Xuan benar-benar untukmu. Untuk kebaikanmu. Yi Xiaomian yang kamu sukai pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Gadis yang baik. Aku kenal ibunya. Itu dia. Aku tidak tahu cara memeriksa. Wanita Mary yang mengaitkan 3 dan 4. Kamu ingin putrinya, kamu ingin bersamanya. Maka kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu seumur hidup. Ibu Hang Xuan benar-benar untukmu. Untuk kebaikanmu. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak percaya padamu. Mian pasti bukan seperti yang kamu katakan. Rasakan keahlianku. Banyak sekali waktu luang. Aku bisa berani menghadapi gosip. Untuk bisa menghentikan orang lain mencemarkan perasaan orang tuaku. Sudah lama aku tidak merasa begitu santai. Beiyutong, terima kasih.
Xiao Mian, ada yang datang untuk mengaku bersalah. Tuan Ye, silakan. Terima kasih. Yutong, kamu juga di sini. Xiaomian, ini untukmu. Kenapa kamu di sini? Xiaomian, jangan ambil hati apa yang ibuku katakan waktu itu. Sekarang aku sudah pindah dari rumah. Pindah ke hotel. Aku tidak ingin karena aku membuat hubunganmu dengan ibumu jadi buruk. Oh, tapi Tuan Muda Ye, zaman apa ini? Kamu juga dipaksa oleh kekuatan feodal yang busuk. Main perjodohan feodal dengan ibumu. Benar-benar membuat keluarga kami sedih. Sebenarnya, aku hari ini ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah siap. Bertunangan dengan Xiaomian. Bertunangan. Benarkah? Tuan Muda Ye, apakah kamu siap seperti seorang revolusioner? Berjuang keras melawan etika feodal sampai akhir. Xiaomian di depan Kiki dan Yutong. Aku ingin memberitahumu. Sejak 5 tahun lalu kita bertemu lagi. Aku selalu punya satu keinginan, yaitu menikahimu. Tapi kali ini tidak peduli siapa yang menentang. Aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Xiaomian, aku harus bersamamu. Ini sangat tiba-tiba. Yutong, terakhir kali kamu mengingatkanku, kamu benar. Xiaomian dan aku sudah terpisah selama 5 tahun. Dia layak untukku. Gadis yang telah menunggu seumur hidup. Aku akan membuatnya bahagia. Yutong Kiki, kamu harus datang ke pesta pertunanganku. Itu wajib. Aku baru saja berlatih. Yang itu harus tinggal di klub. Jadi, mungkin tidak. Aku duluan ya. Yutong. Kamu harus saudaraku. Ini tentang hidupku. Aku harus memintamu untuk menjadi saksi. Apalagi, aku bisa bersama Xiaomian, jasamu yang terbesar. Kamu harus datang untuk menjadi saksi. Sebenarnya, antara kalian, tidak perlu saksi orang lain. Intinya, kamu harus punya keyakinan yang kuat. Tepat sekali tapi. Aku rasa kamu sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin? Oke. Aku pergi dulu. Katakan padaku, ada apa dengan aku yang terburu-buru ini? Aku jatuh cinta pada seorang gadis. Hang Xuan, ayahku sangat bahagia untukmu. Apa ibuku tidak setuju? Tidak bisa menyainginya. Tapi, aku siap melamar Xiaomian. Ayah, kamu harus mendukungku. Hang Xuan, kamu anak baik. Karena penyakit ibuku, kamu selalu mengutamakan perasaannya. Bagaimana denganmu? Pergi buat janji dengan ibu orang itu. Aku akan datang sendiri. Terima kasih ayah, terima kasih. Tapi ibu Xiaomian sepertinya tidak di negara ini. Xiaomian tinggal sendirian di Jalan Dahua. Jalan Dahua. Bukankah itu area yang akan kita gusur? Ya, di mana dia tinggal? Número 247. 247 ham itu. Ini Yi Xiaomian ibunya. Siapa namamu? Oke. Sepertinya Marga Anja. Ayah. Ayah. Kamu baik-baik saja? Hang Xuan, kamu pulang dulu. Hal ini.
Aku harus memikirkannya. Beri kamu jawaban secepatnya. Ada apa, ayah? Kenapa? Pulang, ayah, pulang. Aku pergi. Oh, nama hukum, itu kamu. Ada masalah? Ada apa? Aku ingin bertanya padamu. Katakan. Wanfen. Kenapa tiba-tiba ingat menanyakan dia? Dulu aku tertekan untuk menceraikannya. Aku minta maaf padanya. Tapi aku ingin tahu. Pernahkah Wanfen melahirkan anakku? Zhenhua. Kamu sudah merawatnya sejak aku pergi. Kamu seharusnya tahu. Wanfen sekarang punya anak perempuan bernama Yi Xiaomian. Apakah kamu ingin tahu? Apakah Xiaomian anakmu? Zhenhua. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Nama hukum. Anak siapa Xiaomian tidak ada hubungannya denganmu? Dulu, kamu minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Wanfen. Tes DNA ini palsu. Tapi, Ye Luming mungkin ayah kandung Yi Xiaomian. Dia pernah menikah dengan ibu Yi Xiaomian, Han Wanfen. Ini benar-benar nyata. Kamu tidak sengaja mengirim laporan ini. Biarkan Ya Hangguan melihat. Sudah cukup. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika mereka memeriksanya? Apa yang kamu takutkan? Ini yang aku dengar Ye Luming katakan. Ayah, bahkan jika Yi Xiaomian dan Hang Xuan benar-benar saudara. Tapi bagaimana jika Hang Xuan tahu? Beta apa sakitnya dia? Pernahkah kamu memikirkan anak baikku? Gigi, pikirkan dulu untuk ayahmu, oke? Kamu bilang sudah bertahun-tahun. Betapa marahnya aku pada Meng Ana. Aku belum membaca buku apapun. Lebih baik berjudi saat masih muda. Tapi sekarang, mengandalkan ibu tirimu, aku juga punya saham di Jiarong. Tapi Meng Ana ini masih meremehkanku. Lebih baik melihatku daripada melihat anjing. Satu tendangan menendangku dari papan. Kamu bilang itu benar-benar Ye Hang Xuan. Nasi matang dengan nasi mentah Yi Xiaomian. Bagaimana kamu bisa membuat Ye Hang Xuan menyukaimu? Bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Kiki. Ayah tahu bahwa kamu paling mendengarkan ayah sejak kecil. Kamu paling merindukan ayah. Kamu adalah satu-satunya harapan ayah sekarang. Halo pelatih Zhang. Ini aku. Aku ingin segera pindah ke klub layar. Tinggal di sana. Ibu, kau pikir aku tidak bisa menemukanmu jika kau bersembunyi?
Kemanapun aku pergi, kau selalu menemukanku. Benar? Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau bertanya 100 kali, jawabannya tetap sama. Aku ingin menikahi Xiaomian. Kekanak-kanakan. Kamu sangat naif. Aku bilang aku sama sekali tidak setuju. Selain itu, kau merusak dirimu sendiri dengannya. Kau tahu, Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Siapa yang aku suka? Dengan siapa aku bisa bahagia? Aku yang paling tahu. Nok. Kamu selalu patuh. Ibu, aku harap kamu bisa mendengarkanku kali ini juga. Ibu, Kamu sekarang. Aku tidak bisa mengatakan alasan yang masuk akal untuk menentangku dan Xiaomian. Tidak mungkin aku mengikuti suka dan tidak suka selamanya. Untuk menentukan hidupku. apa kamu senang jika aku mati? Apa yang ingin kau lakukan? Masuk. Halo Pak. Seseorang mengirimkan dokumen untuk Anda. Siapa yang mengirimnya? Maaf, saya juga tidak tahu. Tidak apa-apa, terima kasih. Nok. Ada apa? Ada apa? Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang akan mengidentifikasi hubungan antara Luming dan Xiaomian? Nok. Ini yang kamu sengaja kirim ke seseorang. Kamu sudah melawan aku dan Xiaomian. Itu karena ayah Xiaomian adalah Hang Xuan. Waktu Hang Xuan hampir habis, kamu lihat kita. Semua bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Terima kasih. Cepat, cepat, cepat. Oh, kerja keras, terima kasih. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Ya, Hang Xuan masih tidak menjawab telepon. Jam berapa sekarang? Mulai sekarang. Aku pikir Hang Xuan sedang macet. Tunggu sebentar, Hang Xuan ini terlalu tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa dia terlambat di hari yang penting seperti ini? Oke, berhenti bicara. Tunggu sebentar. Segera, oke, Tuan Sang. Xiaomian. Semua orang sudah menunggu selama 1 jam. Baru saja manajer hotel memberitahuku. Beri waktu tambahan 20 menit. Jika orang tidak datang lagi, acara ini harus segera dibatalkan. Bos Hang, tolong komunikasikan dengan hotel. Beri kami sedikit waktu lagi. Aku percaya pada Hang Xuan. Dia hanya sedang macet di jalan. Oke, biar aku yang koordinasi. Terima kasih, tolong. Cepat, jika tidak menjawab telepon, coba WeChat. Aku akan masuk dan mengurusnya. Hang Xuan, bagaimana di sana? Cepat datang. Kalau tidak, acara di hotel akan segera dibatalkan. Aku menunggumu. Cepat datang. Heng Xian, ibumu tidak setuju. Ayah mendukungmu dan Xiaomian. Kamu mendukungku. Kamu tahu siapa Xiaomian? Apa maksudnya? Anna, ini karyamu? Bukan begitu? Tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan nama hukum mengakui Xiaomian sebagai anak perempuan. Apakah laporan itu palsu? Benar? Anna, ini gayamu. Tidak bermoral. Ayah tidak akan menyembunyikannya darimu sekarang. Aku dan Ibu Xiaomian, Han Wanfen, adalah kekasih 20 tahun yang lalu. Ini alasan utama ibumu menentang Xiaomian. Kekasih, jangan sebut itu dengan kata-kata halus. Dia adalah mantan istrimu.
Kamu selalu ingin kembali dengannya selama bertahun-tahun ini. Di mana kamu menempatkan kami ibu dan anak? Aku tahu ibu. Apa yang kamu lakukan? Membuat kekacauan. Tidak akan jadi apa. Akankah mempelai pria baik-baik saja? Benar-benar tidak akan menjadi masalah. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Dia sedang dalam perjalanan sekarang, Ye Hang Xuan. Segera datang. Dia benar-benar dalam perjalanan. Aku tidak berbohong padamu untuk memanggil Bayu Tong. Panggil Bayu Tong. Sesuatu terjadi pada SOS. Hang Xuan mengundang banyak orang untuk datang. Tapi dia belum muncul juga. Xiao Mian hampir menangis, hotel ingin membatalkan pesta lagi. Cepat datang padaku. Kecepatan macan tutul itu cepat. Hang Xuan, berhenti. Hang Xuan. Kamu tidak boleh bertunangan dengan Yi Xiao Mian. Kalian berdua tidak bisa bersama. Sama sekali tidak mungkin. Kalian berdua tidak cocok. Sangat tidak pantas untuk membiarkanku pergi. Kamu sebagai ayah, bisakah kamu mendidiknya dengan baik? Sejak aku bertemu denganmu sampai sekarang, kamu tidak pernah melihat siapapun selain dirimu sendiri di matamu. Aku sudah bersabar denganmu selama bertahun-tahun. Sudah mencapai batasnya. Jika kamu sembarangan harus memisahkan mereka, maka Hang Xuan dan aku akan meninggalkanmu bersama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merusak kebahagiaan anakmu. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Aku menunggu. Jangan sedih. Manajer Wang, kamu bisa tenang, kamu bisa tenang. Segera datang, segera datang. Hei, aku bilang Xiao Mian. Apa yang sebenarnya terjadi dengan calon pengantinmu? Belum. Bolehkah aku memberitahumu? Jika dia tidak datang, kamu harus segera membuat keputusan berikutnya. Tuan Zhang, tolong beritahu mereka lagi. Beri kami sedikit waktu lagi. Dia akan segera datang. Ya, seseorang akan datang. Tolong. Manajer Wang. Segera datang, segera datang. Sudah waktunya kamu menunggu. Hei, kita datang. Protagonis datang. Semuanya tepuk tangan. Pengantin pria. Pengantin pria akhirnya datang. Maaf, aku terlambat. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimanapun, aku sudah di sini. Tidak masalah, kan? Bagus datang. Ada apa denganmu? Bahkan pesta pertunangan bisa terlambat. Kamu biarkan calon pengantin datang kami. Menunggu lebih dari 1 jam. Aku pikir kamu terlalu tidak bertanggung jawab kepada Xiao Mian. Aku akan bertanya padamu sekarang. Buka sekarang. Ada pertanyaan. Tuan Zhang, dia tidak. Ya tidak masalah. Mulai. Aku menunggu kalimat ini datang. Semuanya duduk, Tuan Zhang. Dia tidak. Jangan khawatir. Ayo, semuanya, duduk. Ayo, duduk. Oh, untuk apa kamu duduk di sana? Hei, pesta pertunangan akan segera dimulai. Ayo duduk. Benar, aku bukan Ye Hang Xuan. Tapi aku juga sangat menyukai Yi Xiao Mian. Kuharap dia menerimaku. Mengubah keputusannya. Aduh, hei, ada yang duluan. Romantis banget. Kamu kesini untuk membantuku? Xiao Mian tidak bisa diberikan kepada siapapun. Ye Hang Xuan ada di sini. Yu Tong. Permesai. Maaf. Ada sesuatu yang tertunda. Pai Yu Tong.
Terima kasih telah membantuku. Lain kali aku akan baik, terima kasih. Ya. Aku akan turun dulu. Aku sangat senang melihat kalian semua di sini hari ini. Aku adalah Ye Hang Xuan. Manfaatkan kesempatan ini. Kepada Yi Xiaomian. Permohonan lamaran yang tulus. Setelah tidur, aku akan memberimu rumah yang hangat. Kita tidak akan pernah terpisah. Ye Hang Xuan dan Yi Xiaomian ada di dalam. Kamu bisa mengidentifikasi laporan paternitas. Sudah diberikan kepadanya? Mereka masih bertunangan. Kiki. Sekarang sepertinya, kamu harus keluar sendiri. Selamat, 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 selamat. Ah, duduk, duduk, ayo, ayo, ayo. Terima kasih, kita semua keluarga. Ayo, 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 ayo. Jangan sungkan, ayo dan ayo. Hang Xuan, biar aku angkat telepon. Bisa kamu bantu aku mengambilnya? Yi Xiaomian. Kudengar kamu bertunangan dengan Ye Hang Xuan hari ini. Oke. Maka aku harus memberimu hadiah besar. Kamu tidak pernah melihat ayahmu. Kamu tahu ibumu. Siapa yang kamu nikahi saat masih muda? Apa maksudmu? Kamu mendengarku dengan jelas. Orang itu adalah ayah Ye Hang Xuan, Ye Luming. Ada masa lalu yang tidak terucapkan antara ibumu dan Ye Luming. Moana membencimu karena ini. Aku tidak ingin kamu berhubungan dengan anaknya. Apa kamu ngomong sembarangan sampai aku harus bohong ke kamu? Seberapa besar pun dendam kita, bagaimanapun juga, Kak, aku benar-benar tidak ingin kamu saat bertunangan. Tidak tahu rahasianya. Aku tidak ingin kamu menyesal di akhir. Urus sendiri, Kak. Ibuku dan Paman Ye. Ayo Berselang. Kapan kamu mau minum anggur pernikahanmu? Ibumu adalah pihak ketiga di keluarga orang lain. Uang yang kamu habiskan, rumah untuk tinggal, kesempatan ditukar. Ayahmu karena adanya anak haram sepertimu. Dia malu. Apa yang terjadi? Baiklah. Aku cuma tidak enak badan. Hei, bisakah kamu tidak gagap saat berbohong? Aku tidak punya. Jangan khawatir. Aku di sini kok. Ada Hang Xuan. Hari ini pesta pertunanganmu. Kamu tidak mungkin sebodoh itu, kan? Semua orang di dalam menunggumu. Kamu adalah pemeran utama.
Bisakah kamu tidak membuatku khawatir? Cepat masuk. Yutong, terima kasih selalu ada di saat aku paling membutuhkan. Muncul di sampingku. Permisi. Paket penyembuhan yang kamu tulis di luar itu benar-benar efektif? Tentu saja. Lihat, kacang merah berbentuk seperti rubi hati. Ditambah susu di dalam teh susu. Meradokin kesadahan. Aroma teh bisa membuat orang lupa sakit. Ini pasti bisa menyembuhkan segala macam sakit hati dalam cinta. Lihat apa? Ambil, enak, cepat. Apa ini? Ini orang yang baru saja jual kue. Bilang makan ini bikin perasaan jadi lebih baik. Aku juga cuma ingin tahu dia ngomong sembarangan atau tidak. Ayo, ambil dan makanlah. Terima kasih, Be Yutong. Hei, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Aku akan memberitahumu. Kacang merah adalah plasebo pikiran yang baik. Dan tahukah kamu bahwa di dalamnya ada bentuk hati? Ada perasaan hati ke hati. Banyak orang menyebutnya kacang rindu. Maksudku sebenarnya, di dunia ini, beberapa kebahagiaan sebenarnya bisa diraih. Kamu mungkin tidak menyadarinya. Hei, jangan terlalu memikirkannya. Dengarkan aku. Pulang dan tidurlah. Bangun besok dan lupakan semua masalah. Aku pikir aku tidak bisa bersama Hang Xuan. Apa yang kamu katakan? Aku baru tahu hari ini. Mengapa Bibi Moana
selalu sangat menentang hubunganku dengan Hang Xuan. Itu karena ibuku. Dulu aku pernah berhubungan dengan Paman Ye. Mereka dulu suami istri lalu bercerai. Paman Ye bisa jadi ayahku atau sesuatu. Tidak, aku tidak percaya. Tapi ada kemungkinan nyata dia adalah ayahku. Jadi apapun kebenarannya, aku tidak bisa bersama Hang Xuan lagi. Bei Yutong, bisakah kamu membantuku dengan satu hal? Apa yang aku? Apakah mungkin? Tolong berikan aku sedikit keberanian. Mian, sudahlah. Setelah apapun yang kamu putuskan, putuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan mendukungmu. Oke. Gadis kecil ini seperti sialan. Sangat tidak tahu malu. Melihat seorang pria dan menggantung di sana. Mengabaikan perilaku sendiri. Oak Tanggu. Aku akan membuatmu membayar. Aku ingin kamu tahu apa harganya. Tidak, aku ingin mengendalikan. Aku ingin mengendalikan diriku. Aku harus tenang. Bagaimana dengan obatnya? Di mana obatku? Kenapa obatnya hilang? Hei, kenapa obatnya hilang? Mian, hati-hati. Yutong, kamu terluka? Bagaimana bisa baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak, apa yang terjadi padaku tadi? Apa yang telah kulakukan? Keduanya akan baik-baik saja, kan? Aku tidak akan benar-benar menabrak mereka. Tidak. Bibi, kenapa kamu kembali? Bibi, ada apa denganmu? Bangun, kenapa kamu di sini? Ada apa denganmu, Bibi, kenapa aku di sini? Aku sudah menunggumu semalaman, kamu hampir membunuhku. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Xiao Mian hampir tertabrak mobil tadi. Yutong menyelamatkannya. Pak Yutong terluka. Aku akan ke rumah sakit, tolong berkendara pelan-pelan. Berpekan. Yi Xiaomian. Sejauh ini baik-baik saja. Pak Yutong. Apa? Aku akan ke bibiku. Apa yang kamu lakukan? Bibi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bibi, aku pergi. Bibi, aku sangat takut. Orang yang Hang Xuan sebutkan tadi. Itu kamu kan? Minta aku mengaku. Kenapa aku harus mengaku? Aku tidak punya apa-apa untuk diaku. Bagaimana jika aku pergi mengaku rumahku? Bagaimana dengan perusahaan keluargaku? Bukankah semuanya hancur? Kamu dengarkan aku dulu, dengarkan aku. Aku tidak memintamu pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Aku ingin kamu menjelaskan kepada Yi Xiaomian. Karena Hang Xuan, kamu sedang bad mood. Jadi kamu mau pergi jalan-jalan. Baru ketemu dia. Aku tadi mau bilang dua hal. Aku nggak nyangka remnya nggak bisa dikendalikan. Itu yang terjadi hari ini. Kalau Hang Xuan dan Paman tahu, juga akan membelamu. Nanti Yi Xiaomian dan mereka nggak akan menuntutmu. Kamu lihat ini. Kamu ngomong ngawur semua. Biarkan aku ke Yi Xiaomian. Biarkan aku minta maaf padanya. Kenapa aku harus? Kenapa aku harus merendahkan diri padanya? Kamu menyesal harus masuk penjara?
Aku nggak nyangka kamu tega melakukan hal kejam seperti ini. Kejahatan hit and run ditambah satu tingkat. Ayah benar. Apa kamu harus menunggu sampai masuk penjara baru menyesal? Hang Xuan, kenapa kamu bicara seperti itu ke ibumu? Dia pasien depresi, kamu nggak tahu? Hanya karena kondisinya. Bu, aku nggak pernah melawanmu. Aku terima apapun yang kamu mau. Tapi kali ini, kamu salah besar kali ini. Sarah Kindiramo. Pergi minta maaf ke Xiaomian. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu bilang. Demi seorang Yi Xiaomian, kamu berdua malah semakin menyerangku. Siapa yang salah sampai terjadi begini hari ini? Apa kalian berdua pernah mikir? Ini semua gara-gara nama Yelu? Dulu bukan kamu yang nyari gara-gara. Terjebak rayuan si Jalang itu. Bakal ada hari ini. Bakal ada hasil seperti ini hari ini. Dan kamu Hang Xuan. Gimana aku ngajar kamu? Aku mau bikin kamu jadi orang hebat. Kamu malah main sama yang gak jelas. Cewek-cewek gak berpengalaman. Kamu siapa? Kamu menjuswa Kanku. Biarkan mereka datang. Ibu. Masalah hubungan ayah sudah berlalu. Tapi Xiaomian adalah yang aku cintai sekarang. Xiaomian. Dia adalah seorang ibu yang polos. Hang Xuan, untuk mencintai gadis seperti ini, bisakah kamu tidak memiliki ibumu? Kamu tahu aku di sini untuk rumah ini. Berapa banyak usaha yang telah kuberikan. Apakah kalian berdua mengerti rasa sakitku? Puluhan tahun ini. Bibi. Aku tidak perlu membuka mulut, aku bisa makan sendiri. Jangan sungkan denganku, oke? Kamu tidak akan terluka jika bukan karena aku. Kamu lihat, sangat tidak nyaman bagimu untuk melukai tanganmu sekarang. Aku akan datang setiap hari untuk merawatmu. Sampai kamu sembuh. Buka mulutmu. Hang Xuan. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Polisi baru saja memberitahuku. Mereka menarik rekaman pengawas itu. Selidiki sekarang. Segera kamu akan tahu siapa orang itu. Yutong. Mengkingka. Buat mereka berhenti menyelidiki. Kenapa? Yutong Xiaomian. Maaf. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Siapa itu? Kenapa kamu begitu serius? Ibuku. Oke, jangan bersihkan. Ye Hang Xuan. Penghinaan dan ancaman ibumu kepada Xiaomian. Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan selesai? Kamu benar ya. Aku juga ingin ibuku meminta maaf padamu secara langsung. Tapi kamu tahu sifatnya. Dia bilang dia lebih baik masuk penjara daripada meminta maaf padamu. Aku tahu aku tidak seharusnya menghentikanmu untuk melapor. Tapi itu ibuku. Bisakah kamu tidak melaporkannya? Jangan bilang Hang Xuan. Aku tidak akan menuntut ibumu. Sudah, berhenti bicara. Ye Hang Xuan, kamu bilang. Bagaimana kamu akan melindunginya di masa depan? Jaga dia agar tidak terluka. Terima kasih atas pengertianmu. Aku berjanji akan melindungi Xiaomian. Nanti kita akan bersama. Pergi tinggal di luar negeri. Maukah kamu menikah?